Selamat hari Minggu, Shalom. Selamat datang di Hillsong Church. Mewakili gembala kami, Pastor Brian and Bobby Houston, saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu. Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Saya percaya dan kami berdoa iman saudara dikuatkan setelah ibadah ini. Jadi tolong lakukan segala sesuatu yang kita bisa lakukan untuk mengundang keluarga kita, teman kita, share link ini lewat WhatsApp atau sosial media kita. Kalau saudara di rumah ada yang belum bangun, tolong ke kamar mereka, bangunkan mereka, siram mereka kalau mereka malas-malas bangun. Or kalau saudara tinggal di kos-kosan, bangunin semua orang kos, join ibadah ini. Karena saya percaya revival akan terjadi hari ini juga. In Jesus mighty name, mari kita siapkan hati kita, iman kita, ekspektasi yang besar akan apa yang Tuhan mau kerjakan di kebaktian ini. Haleluya, let's do this people. Selamat hari Minggu Gereja Hillsong, senang bertemu dengan saudara. Mari sama-sama kita menyembah dan meninggikan nama Tuhan sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Amin. Disalibkan, kau
Darah tercurah bagiku, luka di tangan kakimu, salibmu keselamatanku. Tubuhnya terbalut terbaring karena dosaku, tertutup gerbang kuburmu, Rajaku mati bagiku. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah selamanya, sampai akhir kan ku serukan, terpujilah Tuhan. Di fajar hari ketiga, Sang Putra surga dia bangkit. Oh maut di mana kuasamu, surgaku dan rajaku. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah selamanya, sampai akhir kan ku serukan, terpujilah terpujilah namamu Tuhan, terpujilah selamanya, sampai akhir dan ku serukan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang luar biasa kami bisa beribadah, kami bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Kami akan dikuatkan, kami akan diberkati lewat kebaktian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amen, 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 amen. Tulis di live chat bilang amen and welcome to Hillsong Church. Kalau saudara baru di tempat ini atau saudara baru bergabung di ibadah ini, sekali lagi selamat bergabung. Sungguh diberkati dengan keberadaan saudara untuk mengikuti ibadah ini. And tolong join live chat. Kalau saudara belum join, you should join live chat. Itu sangat fun. Dan kasih tahu teman-teman di live chat saudara berasal dari mana dan saudara beribadah dari mana. Because I believe this is going to be a great day. Amen. So, di tangan saya ada praise reports and prayer requests. Basically ada jemaat-jemaat di Hillsong Church yang mereka kirimkan
permohonan doa mereka lewat link yang ada di website, yang ada mungkin akan ada di screen atau di live chat. Jadi kalau saudara punya beban doa, please send it to us. Klik di link tersebut, kami ingin mendoakan saudara. Dan kalau saudara mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara, tolong dikirim praise report atau ucapan syukur atas apa yang Tuhan lakukan di link yang ada di screen atau di live chat juga. Karena saya percaya ini akan menguatkan iman-iman bagi mereka yang mendengar. So, di tangan saya ada seseorang dari Jakarta. Dia berkata begini, puji Tuhan setelah hampir 1 bulan saya harus karantina karena dinyatakan positif COVID-19. Sekarang saya dinyatakan telah sembuh dengan hasil swab yang negatif. Praise the Lord. Dan ada yang bersyukur juga tentang pekerjaan mereka. Namanya Roselina. Bersyukur saya sangat mengucap syukur karena di masa pandemik ini saya masih bisa tetap bekerja di saat semua orang dirumahkan. Tuhan tetap menjaga dan memelihara saya. Ada juga yang nama Kristi dari Bandung. Mujizat Tuhan sungguh nyata. Saya akhirnya bisa diterima bekerja. Terima kasih untuk bantuan doanya Hillsong Bali Team. Yes, we have an amazing team yang ingin mendoakan saudara. So please send it to us. Prayer request atau praise report saudara. Ada juga yang bersyukur. Namanya Christine Tampu Bolon. Dia part of our Hillsong Bali volunteers. Tuhan Yesus menjawab doa saya. Akhirnya saya bisa menyelesaikan masalah kontrakan untuk tahun depan. Praise the Lord. Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Oleh sebab itu, we gonna pray. Kita akan berdoa buat beberapa permohonan doa yang telah dikirim. And mari kita percaya bersama-sama. Kalau saudara belum sempat kirim lewat live chat. Because our team yang ada di live chat, mereka ingin mendoakan saudara juga saat ini. Percaya bahwa Tuhan akan menyatakan mujizatnya detik ini juga dimanapun saudara sedang bergabung saat ini. And ada yang berdoa buat pekerjaan. Saya telah kehilangan pekerjaan dari bulan April. And maybe many of you yang saat ini mungkin kehilangan pekerjaan semenjak masa pandemi ini. Saya percaya Tuhan akan memberi pekerjaan yang benar di waktu-waktu yang akan datang. Ada yang berdoa juga untuk si Esther Lau dari Jakarta. Tolong didoakan untuk kelancaran operasi untuk kakak saya karena dia mengalami pendarahan di otak. We gonna believe mujizat Tuhan juga akan dinyatakan, kesembuhan akan engkau terima saat ini in Jesus name. So wherever you are yang lagi bergabung saat ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kalau saudara merasa nyaman, mari kita angkat tangan kita berdoa untuk Tuhan mendatangkan mujizatnya dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami hanya datang kepada satu nama, yaitu nama Yesus. Nama yang menyembuhkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat ini Tuhan, setiap permohonan doa yang ada, setiap permohonan yang belum sempat ditulis, belum sempat dikirim Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang setia. Engkau mau terlibat di dalam setiap pergumulan kami saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersatu hati memperkatakan kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Pekerjaan baru akan diberikan di dalam nama Yesus. Mereka yang struggle di dalam keuangan, Engkau Allah yang menyediakan. Mujizat penyediaan itu akan dinyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap jawaban doa, buat setiap solusi, buat setiap mujizat yang telah Engkau kerjakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amen, amen, and amen. Wuhu, tepuk tangan kalau dimanapun saudara berada. Bersyukur buat apa yang Tuhan telah kerjakan. Amen. Well, it's been fun. Di ruangan ini adalah ruang gedung Hillsong Bali. And di ruangan ini ada beberapa volunteers yang luar biasa, tim-tim yang luar biasa. Mungkin saudara bisa dengar suara mereka, tepuk tangan mereka. Saya sungguh bersyukur dengan volunteers dan tim yang luar biasa. And kita sungguh diberkati dengan keberadaan mereka. And kalau saudara ingin terlibat, you can. Definitely, pastinya saudara bisa terlibat. Baik saudara di Bali atau mungkin saudara nggak ada di Bali, saudara lagi di Jakarta, atau dari Papua, atau dari Surabaya, atau dari Semarang. Kalau saudara belum ada gereja di mana saudara tertanam,
you can be part of our church. Saudara bisa terlibat dimanapun saudara berada saat ini. We will always have room. Selalu ada ruangan untuk saudara bisa menggunakan karunia dan talenta saudara. So do whatever you can. Kasih tahu tim kami yang ada di live chat atau link yang ada di website di screen untuk bagaimana kami bisa membantu saudara sehingga saudara bisa tertanam dan terlibat di dalam gereja ini. That will be amazing. Well, sekali lagi welcome bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah ini. Kami sungguh senang kalau saudara mau beribadah. Belum terlambat juga saudara, karena saya sangat excited buat firman Tuhan. So do whatever you can untuk share link ini ke siapapun yang ada di handphone saudara, yang ada di kontak saudara, karena this is going to be a great day buat kita semua in Jesus name. Amen. Well, kita akan melanjutkan penyembahan kita lewat persembahan dan perpuluhan kita. And ada beberapa cara di mana saudara bisa memberi, dan saudara bisa mungkin klik link yang ada di screen yang sudah ditampilkan oleh tim kami, atau di live chat biasanya dikirim juga linknya. Do whatever you can, lakukan segala sesuatu yang saudara bisa untuk terlibat di bagian kebaktian ini, karena saya percaya penyembahan bukan tentang lagu atau puji-pujian yang kita naikkan, tapi saya percaya penyembahan juga menempatkan Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita when it comes to area kehidupan, area keuangan dalam kehidupan kita. Amen. So saya akan bacakan bagi kita semua sebelum kita memberi di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 yang sampai yang kedua. Rasul Paulus dia tulis ayat yang luar biasa bagi jemaat yang dia rintis di kota Makedonia. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, mungkin beberapa dari kita, keadaan atau situasi kita saat ini sama seperti jemaat di Makedonia. Mereka lagi mengalami penderitaan, mereka mengalami kesulitan yang luar biasa saat itu. Tapi mereka memilih untuk memberkati orang lain, selalu mencari kesempatan untuk berbagi, bermurah hati. Dan doa saya adalah, saya tahu bahwa kita semua lagi mengalami kesulitan saat ini, khususnya mungkin dalam area keuangan. But hey, let's choose joy. Mari kita pilih sukacita. Mari kita pilih untuk bermurah hati. Mari kita memilih untuk tetap menempatkan Tuhan yang pertama di dalam kehidupan kita. And di kesempatan ini kita bisa menabur untuk masa depan kita. And Hillsong Church pertama kali di Asia, yaitu launch Hillsong Bali 2017, semua itu bisa terjadi karena ada orang-orang di Australia yang mereka choose generosity. Mereka mau berkorban, mereka mau menabur buat masa depan, mereka mau menabur buat gereja Tuhan yang ada di dunia ini, kemajuan gerejanya yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, we have the same opportunity. Kita mendapatkan kesempatan yang sama untuk menabur masa depan kita, untuk menabur bagi generasi yang akan datang. So, let's choose joy. Mari kita tetap memilih bersukacita, memilih bermurah hati, menabur untuk apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam dan lewat gerejanya. So, selamat memberi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan dan kehormatan yang luar biasa. Kami bisa menabur di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap benih Tuhan yang kami tabur hari ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, sehingga membawa dampak untuk kemajuan gereja-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Amen. Thank you church buat kemurahan hati saudara. Well, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya udah gak sabar lagi, my beautiful wife, dia akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua hari ini. So, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita memiliki iman yang besar, ekspektasi yang besar akan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua hari ini. So, mari kita welcome the one and only Pastor Englyn Muti. Woo!
Oh, thank you suami yang tercinta, dan thank you untuk tim yang ada di sini, all the volunteers, tim yang luar biasa yang make things happen. Tepuk tangan buat mereka, awesome. Well, senang bisa bersama lagi lewat Hillsong Church Online. Selamat datang sekali lagi kepada teman-teman yang baru pertama kali join Hillsong Church Online. Doa kami, saudara diberkati dan dikuatkan melalui kebaktian hari ini. Saudara tahu hari ini kita sudah berada di bulan ke-8 musim pandemi ini. Saya percaya di dalam musim ini iman kita diuji, ya kan? Dan iman kita diperkuat untuk bisa bertahan melalui badai ini. Karena kita tahu tanpa iman sangatlah tidak mungkin untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Buat saudara-saudara yang mungkin dalam musim ini mulai kehilangan kekuatan untuk terus menaruh rasa percaya dan iman saudara di dalam Yesus sebagai Tuhan yang menyediakan. Doa saya adalah melalui firman ini saudara akan menemukan kekuatan iman saudara once again. I believe it will speak to those of you who feel overwhelmed di dalam musim ini. Jika saudara menemukan keadaan saudara sedang empty, sedang kosong, mungkin saudara merasa bahwa situasi ini it's just too much. Again, doa saya melalui firman ini, saudara menemukan kekuatan iman. Hari ini sebuah cerita di dalam firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita semua. Ini telah memberkati saya di musim ini, dan hari ini kita akan bersama-sama belajar melalui cerita ini. Are you ready? Oke, kalau saudara siap, keluarkan Alkitab saudara, mungkin ada di iPhone saudara atau di iPad saudara, atau saudara bawa buku Alkitab saudara. Mari kita buka bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 2. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 2. Oke, saya akan bacakan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Elisa adalah seorang nabi. Sambil berseru, wanita ini berseru kepada Elisa, "Hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mau mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ayat kedua, Nabi Elisa berkata kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Bahasa Inggrisnya, "How can I help you?" Everybody say, "How can I help you?" Semuanya ditulis di live chat, "How can I help you?" Beritahukanlah kepadaku apa yang kamu punya di rumah. Dalam bahasa Inggrisnya, "What do you have in your house?" Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali." Semua berkata kecuali. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, di dalam ayat ini tidak dikasih tahu nama dari si wanita janda ini. Kita tidak tahu siapa dia. Tapi menurut tradisi orang Yahudi, banyak yang percaya bahwa wanita ini adalah istri dari Nabi Obadjah. Dan kalau memang wanita ini adalah istri dari Nabi Obadjah, no wonder dia ada di dalam masalah keuangan. Karena Nabi Obadjah terkenal di dalam melindungi dan mensupport 50 nabi lainnya. Jadi yang pasti jika wanita ini benar istri dari Nabi Obadjah, dia pasti berkekurangan. Karena Nabi Obadjah telah mengambil semua yang dia miliki dan membantu para nabi lainnya. Dan juga ini bukanlah sesuatu yang tidak lazim, saudara, jika keluarga para nabi hidup di dalam kekurangan secara finansial pada saat itu. Karena mereka menghabiskan sebagian besar kehidupan mereka di dalam pelarian. Dan mereka mencoba untuk bertahan hidup. Dan ini adalah gaya hidup yang sangat susah untuk menghasilkan kehidupan yang stabil secara keuangan bagi keluarga mereka. Jadi wanita janda ini, let's say mungkin dia kira-kira umurnya 30-an. Dia baru saja kehilangan suaminya, dia masih berduka, dan dia dililit utang. Dan dia tidak punya pekerjaan. Karena budaya saat itu yang ada, saudara, wanita tidak bisa bekerja dan dibayar dengan baik. Unless kalau wanita ini bekerja sebagai pelacur. Jadi si janda ini sedang berada dalam situasi yang sangat stres, saudara. She lost her husband. Sekarang dia didatangin debt collector, datang ke rumahnya dan mau mengambil kedua anak laki-lakinya sebagai pengganti utang keluarga.
Dan kedua anak ini akan dijadikan budak. Sampai pada tahun Yobel, yaitu tahun yang ke-50, baru kedua anak ini dibebaskan. You know, waktu saya baca cerita ini, sebagai seorang ibu, saya bisa bayangkan perasaan janda ini pada saat itu. She has no hope whatsoever. Dia baru kehilangan suaminya, dia nggak bisa bayar bills, dan sekarang dia akan kehilangan kedua anak laki-lakinya. It doesn't get any worse than this. Kalau kita melihat cerita ini, terus kita melihat keadaan kita sekarang dan masalah kita sekarang, kebanyakan masalah yang kita punya, oke, nggak semua seperti ini, tapi kebanyakan kita, masalah yang kita punya itu masalah seandainya, saudara. Seandainya saya mempunyai pekerjaan yang lebih baik, seandainya saya mempunyai uang yang lebih banyak, seandainya rambut saya lebih tebal, seandainya rambut saya lebih tipis, seandainya rambut saya keriting, seandainya rambut saya lurus, seandainya saya punya suami. Terus sesudah dapat suami, seandainya suami saya punya pekerjaan. Sesudah suami punya pekerjaan, seandainya suami saya yang sudah punya pekerjaan mirip Jungkook. It's never ending, right? Sesudah mirip Jungkook karena ada operasi plastik, seandainya suami saya yang mirip Jungkook bisa nyanyi. Oh my goodness, nggak pernah berhentinya masalah kita. Nah, kadang ini adalah masalah kita dan kita merasa bahwa seandainya adalah masalah yang sudah sangat besar. Tapi banyak juga daripada saudara yang sedang mengalami masalah yang bobotnya seberat bobot masalah dari si wanita janda ini. Mungkin saudara sedang mengalami masalah di dalam pernikahan saudara yang sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Mungkin saudara, anak saudara terlibat masalah yang besar karena pergaulan yang salah dan saudara hanya bisa melihat dengan hati yang sangat berat. Dengan orang-orang yang saudara kasih membuat keputusan yang akan menyakiti kehidupan mereka sendiri. Mungkin beberapa dari saudara ada di dalam situasi keuangan yang saking buruknya, saudara nggak tahu bagaimana saudara bisa keluar dari situasi tersebut. Atau mungkin saudara sedang berbaring di rumah sakit mengalami masalah kesehatan yang serius pada saat ini. If you are in significant need today, jika saudara ada di dalam situasi di mana saudara berkata, Englin, I cannot do this anymore and I need help. You know what? Saya percaya bahwa roh Tuhan saat ini, dimanapun saudara berada, rohnya akan mulai bekerja pekerjaan yang luar biasa di dalam membangun iman saudara pada saat ini. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari kehidupan wanita janda ini. Ada dua hal saja yang saya ingin kita bersama-sama belajar. Dan hal pertama yang saya ingin kita semua belajar dari kehidupan wanita ini. Saudara siap? Kalau saudara punya notebook, silakan catat. Number one, hal yang bisa kita pelajarin dari kehidupan wanita ini. Number one, everybody say number one. Number one, yes, ketika kita tidak memiliki apa yang benar-benar kita inginkan, kita akan menemukan bahwa hanya Tuhanlah yang kita butuhkan. Can I repeat it again? Ketika kita tidak memiliki apa yang benar-benar kita inginkan, kita akan mulai menemukan bahwa hanya Tuhanlah yang kita butuhkan. Wanita ini ada di dalam situasi yang sangat susah pada saat itu. Dan wanita ini dia datang ke Nabi Elisa dan dia mengekspresikan kebutuhannya kepada Nabi Elisa dan apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa pada saat itu. Well, yang saya ingin highlight bukan apa yang Nabi Elisa lakukan, tapi apa yang Nabi Elisa tidak lakukan. Oke? Nabi Elisa dia tidak datang ke wanita ini dan berkata, oh wow, kamu masalahnya besar banget ya. Kamu sih nggak pernah nabung. Atau Nabi Elisa juga nggak bilang sama wanita ini, aduh kasihan ya. Masalah kamu mirip si dia tuh. Dia juga sampai sekarang masih terlilit utang. No. Nabi Elisa tidak datang dan menghakimi. Nabi Elisa tidak datang dan menambah keresahan hati si ibu janda ini. Yang Nabi Elisa lakukan adalah dia ada untuk wanita ini. He makes himself available to her. Dan di ayat 2 Elisa bertanya kepada wanita ini pertanyaan yang seharusnya
yang seharusnya kita gunakan lebih banyak lagi. Especially di saat-saat seperti ini. Elisa bertanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? How can I help you? Why don't we tell our neighbors, how can I help you? Kasih tahu di live chat, how can I help you? You know what? Jika kita ingin membawa perubahan di dalam dunia ini, jika kita ingin dipenuhi dengan sukacita, kita pun harus memulai setiap hari dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya bersedia dipakai oleh Engkau hari ini untuk menjadi ambasador kasih-Mu. Jadi waktu ada orang di kantor saudara berkata, saya punya masalah besar. Atau ada teman yang berkata, kepala saya sakit sekali. Atau ada yang berkata, anak-anakku nakal sekali. Atau suamiku terlibat masalah. Postur kita adalah, how can I help you? How can I help you? Dan kita membuat diri kita ada untuk mereka. Membuat diri kita available untuk mereka. Kemudian di ayat tersebut Elisa mengatakan sesuatu yang sangat simple. Sesuatu yang sangat sederhana. Tapi perkataan Elisa itu sangat menghormati wanita tersebut. Yang mungkin pada saat itu wanita janda ini merasa bahwa kehormatan keluarga sudah tidak ada lagi. Karena dia sudah kehilangan suaminya, dia dililit utang, dan sebentar lagi dia akan kehilangan kedua anaknya. Tapi yang Elisa datang dan katakan kepada wanita ini dengan penuh rasa hormat. Dia bilang sama wanita ini, tell me what do you have in your house? Beritahukanlah kepadaku apa yang kamu punya di rumahmu. Dengan kata lain, Elisa tidak datang kepada wanita ini dengan postur, oh, saya seorang nabi dan saya mempunyai semua jawaban yang kamu butuhkan. Yang Elisa lakukan adalah Elisa menghormati wanita ini. Dan dengan kata lain Elisa berkata kepadanya, mari kita mulai. Ayo kita lakukan sesuatu dengan apa yang kamu punya. Dan let's pray and believe God. Percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kamu butuhkan melalui apa yang kamu punya sekarang. Tapi wanita ini menjawab Elisa. Dia berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Dia mengatakan dia nggak punya apa-apa di rumah. Karena ini yang terjadi kepada kita ketika kita sakit hati, ketika kita hatinya hancur, dan kita hidup di dalam kekurangan. Yang kita lihat adalah segala sesuatu yang tidak kita miliki, dan kita menjadi buta terhadap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Seringkali kita kehilangan harapan. Kita down dan menjadi depresi, dan kita merasa disakiti karena kita penuh dengan perasaan akan apa yang tidak kita miliki. Uang saya nggak cukup banyak, makanya saya nggak akan pernah happy. Saya belum punya pacar, jadi hidup saya terasa hampa. Buat para wanita, kita sering mengatakan ini nggak sih? Paling nggak saya pernah berkata, saya nggak punya baju yang bisa dipakai. I have nothing to wear. Sedangkan satu lemari penuh dengan baju saya, dan 5 koper lainnya yang ada di gudang penuh dengan baju saya, saudara-saudara. Tapi ini sering terjadi tanpa kita sadari, apalagi kalau ada acara, saudara. I got nothing to wear, Eka. I need to go to the mall to buy something. Bukankah ini sesuatu yang menarik wanita-wanita yang luar biasa? Ketika kita membutuhkan sesuatu, fokus kita hanya tertuju kepada hal-hal yang tidak kita miliki. Dan ini yang terjadi kepada si wanita janda ini. Dia kehilangan segalanya. Dan yang bisa dia lihat hanyalah semua kekurangan yang ada dalam kehidupannya. Pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri saat ini. Apa yang akan aku lakukan ketika aku tidak memiliki banyak hal? Saya percaya bahwa Tuhan akan memulai berbicara kepada saudara saat ini. Untuk berhenti menunggu akan apa yang saudara inginkan dan mulai bekerja dengan apa yang ada di tangan saudara saat ini. Oke, I'm gonna say it again, oke? Saya percaya Tuhan akan memulai berbicara kepada saudara saat ini untuk berhenti. Saudara harus berhenti menunggu akan apa yang saudara inginkan dan mulai bekerja dengan apa yang ada di tangan saudara saat ini. Amen? Ketik amen di live chat yang ada, but this is so true. Kita harus berhenti menunggu akan apa yang kita inginkan dan mulai bekerja dengan apa yang ada di tangan kita saat ini. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2 tadi, Nabi Elisa bertanya kepada wanita itu, beritahukanlah kepadaku apa yang kamu punya di rumah. What do you have in your house?
Dan wanita ini menjawab, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Oke? Terus dia lanjut, kecuali, everybody say, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Berhenti menunggu akan apa yang kamu inginkan dan mulai bekerja dengan apa yang ada di tanganmu. Mungkin saudara berkata, tapi apa sih yang bisa dihasilkan oleh sebuah buli-buli berisi minyak zaitun pada saat itu? Minyak zaitun adalah minyak yang sangat berharga pada zaman itu. Karena dipergunakan dalam banyak hal. Dan minyak zaitun juga sangat susah didapatkan. Bukan seperti minyak yang living yang bisa saudara pesan aja online shop dan segalanya. Tapi minyak zaitun biasa dipakai untuk masak, which is a good thing. Minyak zaitun biasa dipakai untuk menyalakan lampu. Minyak zaitun dipakai sebagai pelembab. Ya, jadi waktu itu orang-orang pakai minyak zaitun untuk pelembab. Sekarang udah banyak macam pelembab yang ada. Minyak zaitun dipakai untuk kelenturan bahan kulit yang dipakai. Minyak zaitun juga dipakai untuk anti karat pada besi. Minyak zaitun dipakai juga untuk membawa persembahan kepada Tuhan. It was very valuable, but she didn't have a lot. She only had a little. Saya bersyukur mempunyai Tuhan yang keahliannya adalah melakukan banyak hal yang besar dengan menggunakan hal yang kecil atau sedikit. Keahlian Tuhan kita luar biasa, melakukan banyak hal besar dengan menggunakan hal yang kecil atau hal yang sedikit. Kita menyembah Tuhan yang absolutely capable of doing a lot with a little. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita memberikan makan 5.000 orang dengan lunchbox seorang anak kecil, 5 roti dan 2 ikan. But di tangan Tuhan yang sedikit bisa menjadi banyak. Di perjanjian lama Tuhan memakai seorang anak muda yang kecil, dengan iman yang kecil, dengan batu yang kecil untuk mengalahkan raksasa yang besar. Di perjanjian baru dengan sangat jelas Yesus berkata, kalau saja kita mempunyai iman yang kecil, bukan yang besar, yang kecil aja. Mungkin saudara berkata, iman saya lagi low. Yang saya punya hanya sedikit saja. Let me tell you this. We serve a God who can do a lot with a little. Jika saudara hanya mempunyai iman sebesar biji sesawi, kita bisa memindahkan hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin. If you just have a little bit of faith, we serve a God that can do a lot with a little. Amen. Amen. Dan Nabi Elisa berkata, what do you have in your house? Tuhan pernah bertanya kepada Musa, what do you have in your hand? Apa yang kamu punya di tangan kamu saat ini? Saudara notice nggak? Tuhan nggak pernah nanya, what do you want or what do you need? Tapi Tuhan tanya, what do you have? Tuhan nggak pernah tanya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Dia nanya apa yang kamu punya. Mari kita berhenti menunggu akan apa yang kita inginkan. Dan mari kita mulai bekerja dengan apa yang kita punya, dengan apa yang ada di tangan kita. Karena Tuhan sudah, bukan belum, tapi Dia sudah memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk segala sesuatu yang akan Dia kerjakan di dalam dan melalui kita. Saya belajar prinsip firman Tuhan ini dengan sangat jelas ketika kita baru memulai perintisan gereja di tahun 2009. Ketika kita baru balik dari belajar di Hillsong College. Waktu kami sangat bersemangat-semangatnya untuk melayani. Sampai sekarang masih semangat, tapi waktu itu masih semangatnya luar biasa juga. Dan kita berpikir, kita tahu banyak hal. Karena kita belajar di Hillsong College, so we know everything. Jadi dalam beberapa bulan saja, ini pikiran kita ya. Beberapa bulan saja jemaat kita akan menjadi 500 orang. Dan kita akan mempunyai gedung yang besar dalam beberapa bulan aja, saudara. Tapi bukan itu yang terjadi. Karena semua visi dan mimpi itu luar biasa bagus. Itu yang kita inginkan, right? Tapi bukan itu yang kita butuhkan pada saat itu. Kita berdua feel the Holy Spirit speak to us. Apa yang kalian punya saat ini? Holy Spirit berkata, apa yang kalian punya saat ini, Eka dan Englin? Dan kami menjawab, kami punya 15 orang yang setia. Kami punya uang yang cukup untuk sewa studio musik, untuk jadikan itu tempat kebaktian setiap hari Minggu. Dan Tuhan bilang gini, that is more than enough. Itu lebih dari cukup untuk saya melakukan sesuatu yang besar di dalam dan melalui kalian untuk kemuliaan Tuhan. And here we are today, Hillsong Bali. Penuh dengan orang-orang yang luar biasa mengasihi Tuhan ya, karena we serve a God who can do a lot with a little. Amen.
Mungkin saat ini saudara berkata, mungkin saudara adalah seorang suami dan saudara berkata, "Man, saya bukan seorang pemberi nafkah yang baik. Income saya nggak sebesar atau sebanyak teman saya." Tapi saya mau encourage saudara, kalau saudara feel that way, saya mau kasih ingat saudara, saudara pulang ke rumah kepada anak-anak dan istri saudara setiap malam, saudara mempunyai quality time bersama keluarga saudara, itu jauh lebih penting. Stop waiting for what you want and start working with what you have. Mungkin saudara nggak punya income yang besar, tapi hal penting yang saudara harus tahu adalah membesarkan anak-anak yang takut dan taat akan Tuhan. Stop waiting for what you want and start working with what you have. Amen. Amen. So tadi poin number 1 yang telah kita pelajarin adalah ketika kita tidak memiliki apa yang benar-benar kita inginkan, kita akan menemukan bahwa hanya Tuhanlah yang kita butuhkan. You ready for point number 2, the last point? Alright, point number 2. Kita akan memberikan kepada Tuhan apa yang kita miliki dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Sekali lagi, kita akan memberikan kepada Tuhan apa yang kita miliki dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Di ayat yang ketiga dari 2 Raja-Raja 4 tadi, Elisa berkata kepada wanita ini, this is such a good story. Elisa berkata, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Ayat 5, "Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejananya kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, 'Dekatkanlah kepadaku semua bejana ini,' sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, anaknya menjawab kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu, listen to this, berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, si Nabi Elisa ini, dan orang ini berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.'" Ketika wanita ini mempunyai iman untuk menyerahkan apa yang dia miliki kepada Tuhan, ketika dia mempunyai iman untuk menyerahkan buli-bulinya yang mempunyai minyak zaitun yang sedikit itu kepada Tuhan, Tuhan menyediakan secara berkelimpahan. Ketika wanita ini mempunyai iman untuk menyerahkan apa yang dia punya kepada Tuhan, Tuhan memberikan, menyediakan apa yang dia butuhkan. Dan ini yang terjadi di ayat 5. Ayat 5 berkata, perempuan ini, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutuplah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejananya kepadanya, sedang ia terus menuang. Dikatakan ia terus menuang, she kept pouring. Dan di ayat 6 berkata, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkan lagi." Waktu anaknya dekatkan lagi satu bejana, tidak ada lagi bejana yang kosong. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Selama kita mempunyai bejana yang kosong, saudara, Tuhan akan terus penuhin. Tapi ketika kita tidak mempunyai bejana yang kosong, minyak itu akan berhenti mengalir. Di ayat yang ke-7 dikatakan wanita ini pergi dan dia kasih tahu Nabi Elisa, sudah semuanya udah penuh. Terus Nabi Elisa bilang, "Pergi jual minyaknya, bayar utang kamu, dan sisanya depositkan ya, supaya kamu bisa hidup." Ketika dia menyerahkan sedikit yang dia punya, ketika wanita ini menyerahkan sedikit yang dia punya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada wanita ini segala yang dia butuhkan. Selama bejanamu kosong, minyak itu akan terus mengalir, saudara. Ini adalah permintaan yang impossible. Untuk meminta wanita ini empty out everything that she own. Dan percaya kepada Tuhan untuk menyediakan apa yang dia butuhkan. Tapi I wanna tell you something. Inilah cara kerjanya Tuhan. Ketika kita menunjukkan kepada Tuhan iman kita, kita pun bisa melihat kesetiaannya yang gak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Saya ingat cerita yang luar biasa yang sampai sekarang saya gak pernah lupa. Ketika my husband, suami saya,
mau lanjut, suami saya angkat tangan di belakang. Ketika suami saya mau lanjutkan tahun kedua Hillsong College, this is back years ago. Dan pada saat itu kami tidak ada lagi budget untuk lanjut tahun kedua, saudara. Jadi yang kami punya, hanyalah sisa visa student 1 tahun. Dan pada saat itu, kalau nggak salah, Jaden udah lahir for sure. Kita punya visa student 1 tahun dan sedikit tabungan, sedikit aja, saudara. Kami berpikir ya udahlah, pakai aja tabungan yang sedikit ini. Dan saya berkata sama Tuhan, saya doa, Tuhan, kalau Engkau nggak buka jalan, nggak buka pintu yang ada, artinya kami akan pulang ke Bali. Dan di hari ulang tahun suami saya, beberapa hari kemudian, ulang tahun suami saya. Terus pagi-pagi saya suka turun ke bawah, buka pintu depan biar ada udara pagi masuk. Dan ketika saya buka pintu, saya kaget. Karena di depan pintu ada 2 big groceries bags. Oke, ada 2 tas belanja yang besar. Dan ada amplop di atas tas tersebut yang bertuliskan Dear Ben. Ben adalah nama suami saya, Benedictus Eka Prilius Muti, saudara. Jadi di Australia dipakai Ben. Dia tulis Dear Ben, Happy Birthday. Dan di dalam amplop tersebut ada uang sebanyak $3.000 Australia. Right? Crazy. Luar biasa. Yang cukup untuk suami saya membayar uang sekolah 1 tahun. Akhirnya kita tahu siapa yang mengirimkan berkat tersebut. Dan dia adalah seorang ibu yang luar biasa, generous. Dia merasa bahwa Tuhan bicara sama dia bahwa Eka membutuhkan uang tersebut. Tapi you know what? Ketika kita menyerahkan apa yang kita miliki, tabungan yang sedikit Tuhan, visa yang ada, Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Saat itu kami membutuhkan iman yang besar untuk bisa melihat Tuhan campur tangan. Berhenti menunggu akan apa yang saudara inginkan. Dan mulai menyerahkan apa yang saudara miliki sekarang kepada Tuhan. Karena Tuhan akan melakukan sesuatu yang spesial. Nabi Elisa berkata kepada wanita ini, pergi dan ambillah bejana-bejana yang ada. Nabi Elisa nggak bilang ambil bejana yang warna apa kek, atau size-nya yang seperti apa, atau bentuk yang seperti apa. Dia hanya minta bejana yang kosong. Nggak peduli bentuknya seperti apa, masih baru atau udah lama, kecil atau besar. No, dia minta bejana kosong, titik. Karena Tuhan bisa dan sanggup menggunakan bejana bentuk apa saja, warna apa saja. Yang dia butuhkan adalah bejana itu harus kosong, saudara. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 berkata, tetapi harta ini yang kami punyai, dalam bahasa Inggrisnya, but we have this treasure which is in Christ. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kita. Bejana tanah liat ini adalah saya dan saudara. Kita adalah bejana-bejana itu. Kita adalah bejana yang terbuat dari tanah, saudara. Kita adalah tanah, itulah kita. Tetapi harta ini yang kita punyai ada di dalam bejana tanah liat ini. Apa yang Tuhan cari dari saudara? Tuhan mencari bejana-bejana yang kosong. Ketika kita mengosongkan diri kita dari ego kita, ketika kita kosongkan diri kita dari kesombongan kita, dari ketamakan kita, dari agenda pribadi kita, dan kita menjadi empty, disitulah dia akan memulai memenuhi kita dengan minyaknya. Minyaknya adalah simbol daripada rohnya yang kudus. Minyaknya adalah urapannya. Ketika kita tidak memiliki apa yang kita inginkan, Tuhanlah yang kita butuhkan. Dan suddenly, He is more than enough for us. Karena ketika kita lemah, dia adalah kekuatan kita. Ketika kita disakiti, dia adalah penghibur kita. Ketika kita tersesat, dia adalah penuntun kita. Ketika kita lapar, dia adalah roti hidup itu. Ketika kita haus, dia adalah air hidup itu. Ketika kita tidak stabil, dia adalah batu karang yang teguh. Ketika kita menyadari, but I do not have what I wanted, disitulah kita discover bahwa Tuhanlah yang kita butuhkan. Saat ini dimanapun saudara join kebaktian ini, mungkin dari kamar kos saudara, atau dari rumah saudara, atau di mobil saudara, dan saudara merasakan ada kekosongan, ada kehampaan, dan saudara merasa kehidupan saudara ada di dalam kekurangan saat ini. Dimanapun saudara berada, saya ingin saudara dikuatkan. Saya mengencourage saudara untuk tidak mencari kepuasan dan jawaban di tempat yang lain. Datang kepada Yesus saat ini juga.
Karena hanya Yesus yang akan menjadi segala sesuatu yang saudara butuhkan. Saya ingin berdoa buat teman-teman yang mungkin saudara berkata, Englyn, I'm hurting. Saya sedang menghadapi tantangan yang sangat besar. Saya merasa sangat hampa. Saya overwhelmed dengan keadaan yang ada di sekitar saya. You know what? Saya percaya Tuhan ingin dan mampu menjadi segala yang engkau butuhkan saat ini. Kalau itu saudara, saat ini dimanapun saudara berada, saya minta saudara menaruh tangan saudara di dada saudara dan saya akan berdoa. Saya akan berdoa dari sini dan saya percaya bahwa Roh Kudus yang ada di tempat ini, Roh yang sama juga akan bersama saudara dan melayani saudara saat ini. Saudara siap untuk berdoa? Kalau itu saudara, taruh tangan saudara di dada saudara. And let me pray for you. Bapa di surga, hamba berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada setiap daripada kami Tuhan Yesus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini. Aku berdoa biar iman kami terus dibangkitkan untuk terus bisa menghadapi masalah dan tantangan yang ada. Aku berdoa buat mereka yang merasakan kehampaan dan overwhelmed. Mereka yang ada di dalam masalah keuangan, masalah relationship, ataupun yang sedang terbaring karena sakit. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau-lah satu-satunya yang kami butuhkan. Kami percaya Engkau-lah Allah penyedia itu. Kami percaya Engkau Allah penyembuh itu. Kami percaya Engkau Allah penghibur. Oleh karena itu dengan satu iman Tuhan, kami menyerahkan kepada Engkau semua yang kami punya saat ini. Yang mungkin kelihatannya sedikit atau tidak bernilai. Tapi kami percaya Engkau akan melakukan sesuatu yang ajaib melalui yang kelihatannya sedikit. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Doa saya saudara di-encourage hari ini. Tapi ada satu group of people lagi yang saya ingin doakan. Dan saya tidak mau melewatkan kesempatan ini untuk berdoa bagi saudara. Mungkin saudara berkata, ini pertama kalinya saya join Hillsong Church secara online. Atau saudara berkata, Englyn, saya nggak tahu tentang Tuhan yang kamu bicarakan hari ini. Tapi saya ingin tahu dan kenal sama Tuhan Yesus itu. Atau mungkin saudara berkata, Englyn, saya dulu pernah kenal sama Tuhan, tapi something happened in my life dan saya jauh dari Tuhan. It's okay. Mungkin pertanyaan kamu adalah, mungkin pertanyaan saudara adalah, apakah saya bisa kembali mempunyai hubungan pribadi bersama Yesus? Jawabannya adalah yes and yes. Today is your day. Karena Tuhan Yesus ingin masuk ke dalam kehidupan saudara. Dan Dia ingin mempunyai hubungan pribadi bersama saudara. Kalau itu saudara, dimanapun saudara berada, saya ingin berdoa untuk saudara sebuah doa yang sangat sederhana. Yaitu doa keselamatan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara siap? Kalau saudara siap, silakan ikuti doa ini bersama saya. Bapa di surga, terima kasih untuk mengirimkan anak-Mu yang tunggal dan mati di atas kayu salib dan menebus aku dan bangkit pada hari ketiga dan memenangkan aku dari maut. Mulai detik ini, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan mulai detik ini, aku adalah milik-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Amin. Be blessed. Firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat menguatkan, sangat menginspirasi. Saya percaya saudara diberkati. And bagi saudara yang mengambil keputusan tadi di akhir, Englyn memimpin doa keselamatan. Dan kalau saudara berkata ya, dan saudara memutuskan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, kami ingin membantu saudara. Tolong ikuti instruction yang ada di screen atau klik link yang ada di live chat atau di screen, sehingga kami bisa membantu saudara untuk menemukan langkah saudara selanjutnya. Karena kami ingin doing this journey bersama-sama dengan saudara, mengenali Yesus lebih lagi. So, sekali lagi selamat buat keputusan terbaik, keputusan terbesar yang pernah saudara buat dalam kehidupan saudara. Wow, nggak sadar kalau ini udah akhir dari ibadah ini. Hey, kalau saudara
menikmati ibadah ini, saudara masih punya kesempatan untuk bisa share link kebaktian ini lewat WhatsApp, lewat sosial media, sehingga banyak orang bisa join kebaktian ini, dan saya percaya kehidupan mereka akan diubahkan Tuhan secara luar biasa. We gonna praise Jesus. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi. And sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa, dan saya akan mendoakan berkat atas kehidupan saudara. Percaya atas penyertaan Tuhan di dalam hari-hari yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat apa yang telah Engkau lakukan dan buat apa yang akan Engkau lakukan di dalam dan lewat kehidupan setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati kedua tangan mereka. Apapun yang mereka sentuh akan berhasil di dalam nama Yesus. Saya memperkatakan berkat, saya memperkatakan provision Tuhan, saya memperkatakan perlindungan Tuhan atas kehidupan setiap mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, segala kemuliaan, segala kebesaran hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amen, amen, and amen. Selamat hari Minggu. Be blessed. You're indescribable in every way. You search me out and now I'm caught up in your grace. I heard my name across the ocean. You pulled me closer, the current changed. You showed me life, a new horizon, a silver lining, a brand new day. Then I'm like, oh, I can't find the words to say. And oh, you're higher than all my ways, and Lord, it's you who opened my eyes to see and poured out your heart for me. My God, you're indescribable in every way. You search me out and now I'm caught up in your grace. I just can't fathom it, I can't make sense of how your love so undeserved never ends. You give me freedom that leaves me breathless. My glimpse of heaven is life with you. Now there's no fighting your gracious rhythm. I lift my hands high in praise to you. Now every time I go, I can't find the words to say. And oh, you're higher than all my ways, and Lord, it's you who opened my eyes to see and poured out your heart for me. My God, you're indescribable in every way. You search me out and now I'm caught up in your grace. I just can't fathom it, I can't make sense of how your love so undeserved never ends. You're indescribable, ooh, 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 so indescribable, ooh, ooh, ooh. You're indescribable, ooh, 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 so indescribable, ooh, 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 yeah. You say perfect love took my place. Only Jesus, only grace. What compares? What comes close? Where you call me, I will go. You're indescribable in every way. You search me out